Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with AC. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca Mika pasal yang ke-6. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa saya mengajak saudara untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan kami bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami pengertian hikmat yang datangnya dari Tuhan, sehingga memampukan kami lewat pembacaan ini mengerti apa yang disampaikan Mika dan membuat kami akhirnya menjadi manusia yang lebih bijaksana lagi. Sebab kami rindu, kami hidup semakin hari semakin seperti Kristus. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Ya. Bapak Ibu, biji mata Tuhan, kita siapkan Alkitab kita, Mika pasal yang ke-6. Yuk sama-sama kita siapkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya, ada bantuan di depan layar, saudara ya. Mika pasal yang ke-6, perikopnya pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Wah, jadi Tuhan terima pengaduan terhadap umatnya, Tuhan juga mengadakan tuntutan untuk umatnya, dan Tuhan juga menghukum umatnya. Jadi dari perikop ini mestinya membuat saudara yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menghukum kita itu pemahaman saudara gugur ya, karena LAI dengan jelas memberikan tagline atau judul perikop seperti ini. Kita akan baca pasal 6 ayat yang pertama bersama-sama. Baiklah, dengar firman Tuhan, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung. Biarlah gunung-gunung mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan dengan ribuan domba jantan kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dengarkanlah, Tuhan berseru kepada kota adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah hai suku bangsa dan orang kota, masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta, lidah dalam mulut mereka adalah penipu.
Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan tapi tidak menjadi kenyang, perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur tapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tapi tidak berurap dengan minyaknya. Juga mengirik buah anggur tapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka. Sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Siapa yang bilang, ya, sebagai umatnya, kita bebas untuk berperilaku, kita bebas untuk bertindak semau kita sendiri? Siapa yang bilang, saudara? Kalau ada yang mengajarkan kepada saudara sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, terus dosa tidak berkuasa lagi atas kita, siapa yang bilang dan di mana ayatnya? Siapa yang berkata bahwa kalau sudah menjadi Kristen maka kita kebal terhadap dosa dan tidak mungkin jatuh ke dalam dosa? Siapa yang bilang? Mana ayatnya? Jika ada yang bilang dan bisa menunjukkan ayatnya, yuk sama-sama kita diskusikan. Ayat itu sebenarnya ngomong apa? Dalam konteks apa? Jadi Bapak Ibu jangan gampang terhasut oleh pengajaran-pengajaran. Mereka mungkin bisa menunjukkan ayat dalam Alkitab. Argumentasi mereka mungkin dilandaskan pada ayat di Alkitab. Tapi saya ini bukan kemarin sore baru membaca dan mempelajari Alkitab. Saya bukan cuma baru kemarin sore jadi seorang pengkhotbah. Saya bukan kemarin sore baru lulus sekolah teologi dan menjadi seorang teolog. Sudah hampir belasan tahun dan nyaris 20 tahun. Waktu yang cukup panjang saya mendalami Alkitab dengan sungguh, saudara. Ayat-ayat yang bisa ditunjukkan orang-orang bahwa orang Kristen kebal terhadap dosa, orang Kristen tidak akan jatuh dalam dosa, itu mungkin saja mereka bisa temukan. Tapi kalau dibaca secara strukturnya dalam konteks ayat itu berada, saya berani yakin tidak seperti kutipan yang mereka kutip itu. Mereka mengutip tanpa memperhatikan konteksnya. Dan itu mengerikan. Dan saya mau katakan kepada saudara, itu banyak sekali orang yang mengaku pengkhotbah, pendeta di luar sana yang membagikan tanda kutip kebenaran mereka, memakai ayat-ayat Alkitab, tapi mereka tafsirkan semaunya sendiri. Dalam perjanjian lama, di kitab Mika pasal 6 khusus yang kita baca sekarang jelas, bahwa meskipun Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, Tuhan mengasihi mereka. Tapi ketika Israel itu bebal, keras hati, tegar tengkuk, dan terus menduakan Tuhan, hidup tidak sesuai dengan kebenaran yang Tuhan mau, Tuhan hukum juga. Kalau Tuhan memperlakukan umatnya, bangsa pilihannya seperti itu, masakan Tuhan tidak memperlakukan kita dengan cara yang sama? Sebab kalau Tuhan memperlakukan Israel seperti itu, ya, kalau dia tidak memperlakukan yang sama dengan kita, maka dia tentu pilih kasih. Kau mungkin berkata, ya kita kan anaknya, Israel bukan anaknya. Dari mana? Ayat-ayat perjanjian lama juga mengatakan Tuhan menganggap Israel adalah anaknya. Bangsa pilihannya, umat tebusannya, ya. Justru kita yang banyak di perjanjian baru mengutip kalimat-kalimat yang di dalam perjanjian lama ini, saudara. Jadi Tuhan itu kan maha adil. Kalau dia punya 2 anak, yang bungsu dan yang sulung, kalau dia memang benar maha adil, maka apa yang diberlakukan ke si sulung juga akan diberlakukan ke si bungsu. Apa yang dia perlakukan kepada yang bungsu tentu akan diberlakukan juga kepada yang sulung. Itulah yang disebut dengan keadilan. Jadi kalau Tuhan menghukum Israel ketika Israel terus berbuat dosa, masakan dia tidak menghukum kita ketika kita benar-benar terus berbuat dosa? Nah, ini tolong dibuka wawasan saudara. Dan itu yang mungkin terjadi dalam hidup saudara.
ya. Tuhan tidak mungkin menggagalkan agama Kristenmu, ya. Tuhan bukan sosok, bukan oknum yang simsalabim, yang suka main akrobat gitu ya, sehingga ketika dia tidak suka lagi sama kita, ingin menghukum kita, terus yang pertama kali dia lakukan adalah simsalabim, KTP kita agamanya bukan Kristen, berubah menjadi agama lain. Nggak seperti itu. Agama kita di KTP tetap Kristen. Kita tetap punya status jemaat di gereja tertentu tempat kita bernaung. Kita tetap nyaman dalam ibadah hari Minggu datang ke gereja kita. Tapi Tuhan menghukum kita karena kita dalam keseharian terus berbuat dosa dan sengaja bahkan berbuat dosa. Itu makanya nggak heran ya. Kita terus menabur tapi kita tidak menuai. Itu kalimat-kalimat yang pernah juga kita temukan di dalam tadarusan kitab yang lainnya ya. Mana tuh tadi ya? Ayat 13. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau karena dosamu. Engkau ini akan makan tapi nggak akan kenyang. Ya bahkan kau akan mengamuk karena laparmu. Engkau mau menyingkirkan sesuatu tapi tidak dapat menyelamatkannya. Apa yang bahkan kau dapat selamatkan akan diserahkan kepada pedang. Jadi percuma kau selamatkan sesuatu karena nanti akan hilang juga. Engkau akan menabur, ayat 15, tapi tidak menuai. Engkau akan mengirik buah zaitun, tapi tidak berurap dengan minyaknya. Kau yang buat zaitun itu menjadi minyak, tapi kau tidak bisa memakai minyaknya. Kau mengirik buah anggur menjadi minuman anggur gitu ya, tapi kau tidak dapat meminumnya. Ironis kan? Kau capek-capek di situ, tapi kau tidak menikmati apapun dari yang kau lakukan dengan capek tersebut. Kenapa? Kalau kau baca di ayat 16 seterusnya, karena kau terus berbuat dosa. Engkau bertindak sesuai dengan rancangan orang-orang yang berdosa, ya. Hingga akhirnya Tuhan membuat engkau tandus pendudukmu seperti suitan, dan akhirnya dipermalukan oleh orang-orang lain. Itu yang akan kita alami kalau Bapak, Ibu, dan saya terus-terusan berbuat dosa dan tidak mengindahkan Tuhan. Kemudian yang menarik di sini, apakah Tuhan bisa kita suap gitu dengan persembahan-persembahan kita? Perhatikan ayat 6 ini. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkanlah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan berarti Tuhan tidak mau persembahan saudara. Bukan berarti Tuhan menolak yang namanya buah zaitun saudara, minyak saudara, ya, terus domba berumur setahun saudara. Tuhan senang dengan persembahan-persembahan kita. Persembahan materi kah, persembahan hidup saudara, Tuhan senang. Tuhan suka dengan persembahan-persembahan kita. Tapi sebenarnya kalau kita bicara, ya, yang Tuhan mau sebenarnya apa? Yang Tuhan mau lebih dari persembahan kita adalah ya tadi, ayat 8, hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Persembahan? Bukan. Tuhan gak menuntut persembahan kita. Persembahan itu bukan kewajiban kita, saudara. Persembahan itu adalah yang memang sesuatu yang kita berikan karena kita mengucap syukur. Bukan karena harus atau kewajiban. Tapi karena kita ingin membalas ya, cinta Tuhan kepada kita. Ya. Nah yang Tuhan tuntut itu apa? Ya tadi, manusia. Kau sudah tahu apa yang baik. Maka berlakulah adil, cintailah kesetiaan, hiduplah rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi kalau saudara datang ke gereja, memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, tapi kau tidak adil hidupmu terhadap orang lain, kau tidak memperlakukan orang dengan adil, kau tidak rendah hati di hadapan Tuhan, kau mencuri kemuliaan, kau sombong, ya, kau bahkan tidak setia kepada Tuhan, kau sering menduakan Tuhan dengan mencari nasihat dari orang-orang yang disebut orang-orang pintar, ya.
Kau tidak mencintai kesetiaan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, dengan pasanganmu. Kau sering cheating, sering selingkuh begitu ya. Kau benar-benar hidup jauh dari kebenaran. Apapun yang kau lakukan sebagai seremoni ibadahmu di gereja, persembahanmu sebesar apapun, itu akhirnya tidak akan menyenangkan Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami, saudara. Jadi menjadi umat Tuhan tuh ukurannya bukan hanya semata karena apa yang kita sudah perbuat di gereja kepada gereja kita, tapi apa yang sudah kita buat dan kita lakukan dengan tubuh kita untuk tubuh kita. Ini sudah belum kita jadi orang yang jadi berkat bagi banyak orang, yang dalam bertindak itu berlaku adil? Bukankah kita itu orang yang sudah setia atau belum? Itu yang harus dijawab oleh diri kita. Dan itulah yang harus kita lakukan. Yang baik itulah, kata firman Tuhan tadi, yang harus kita lakukan. Dan karena kita sudah hidup berbuat baik, berusaha melakukan yang baik, maka kita pasti akan dengan mudah mensyukuri hidup ini. Dan salah satu bentuk syukur kita dengan sukarela, dengan rela, tanpa tuntutan, tanpa ada harapan ingin mendapatkan sesuatu. Berusaha untuk menyenangkan Tuhan dengan persembahan kita yang lainnya. Ya, sebagai bentuk wujud kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri kepada kita. Nah, itulah yang mestinya terjadi. Itulah yang mestinya dilakukan oleh kita. Pertanyaan saya, sudahkah kita menjadi manusia-manusia yang seperti ini? Sebab dalam pemahaman saya banyak orang-orang Kristen yang ya masih nyantai saja. Ya, Kristen hari Minggu gereja tapi main judi, ya bahkan jadi bandar judi togel. Ya, saya kenal itu beberapa waktu di masa muda saya. Ya, rajin ke gereja tapi ternyata hidup dari judi. Rajin ke gereja, sering ke gereja, tapi hidupnya dari melabakan uang atau menjadi rentenir, saudara. Ya, memperkaya diri dengan cara yang tidak tepat. Dan saya itu orang yang bersyukur saya besar dalam komunitas orang-orang yang seperti ini. Dan apa yang dikatakan Alkitab ini, apa yang ditabur itu yang dituai, itu yang saya lihat. Saya belajar. Saya belajar ini bukan dari sekolah tinggi teologi ya, saya nggak dapatkan itu di STT. Saya justru dapatkan itu dari pengamatan saya. Setelah saya tahu kebenaran Alkitab, saya yakinnya semakin jelas bahwa, oh itulah yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Ada orang-orang, saudara, yang secara agamawi itu dihormati. Tanpa menyebut nama, ada keluarga yang suaminya pendeta dan istrinya itu rentenir. Ya, saya dulu antara ya 50-50 lah. Karena saya masih kecil, masih relatif remaja. Saya bahkan kata rentenir itu ya, saya tahu rentenir itu nggak baik, tapi seperti apa rentenir, ya hukum di undang-undangnya kayak gimana, itu saya nggak tahu sebenarnya. Jadi pemahaman saya soal rentenir saat itu ketika saya remaja ya masih cetek sekali. Ya saya tahu ibu itu rentenir dan suaminya, bapak itu pendeta. Suami istri ini keluarga pendeta tapi istrinya rentenir. Saya tahu. Nah, saya mulai akhirnya memahami bahwa akhirnya kenapa keluarga ini seperti ini hari ini. Ya, setelah saya akhirnya mendalami Alkitab. Oh, itu sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Satu sisi keluarga ini disebut sebagai pelayan Tuhan, tapi sisi yang lain mencari keuntungan dari kesusahan orang. Meminjamkan uang, tapi memberi bunga yang mencekik leher. Sehingga akhirnya memperkaya diri. Ya, kalau ada orang berkata, lah kan boleh dong, kalau bisnisnya seperti itu, ya bank juga seperti itu, koperasi juga seperti itu, ya.
Ada simpan pinjam juga seperti itu. Masa memberikan pinjaman uang kepada orang terus kita nggak dapat hasilnya. Jadi membungakan ya boleh-boleh saja dong. Ya kalau bagi saya mah boleh saja. Ya meskipun hati nurani saya berkata sebenarnya sebaiknya tidak dilakukan. Tapi andai kata boleh, ya itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Bank itu mengenakan bunga kepada nasabahnya yang meminjam uang kan ngikuti aturan. Mereka tidak bisa semena-mena sendiri. Meminjam uang terus kasih bunga 50%, nggak bisa gitu. Tapi yang disebut rentenir, yang saya paham akhirnya, di lapangan, itu mengenakan bunga pinjaman yang jauh lebih berkali lipat daripada yang diberikan bank. Memang mudah meminjam uang dari rentenir, nggak butuh syarat-syarat khusus. Tapi itu akan mencekik, sehingga orang minjemnya cuma 2 juta, tapi ketika dia harus mengembalikan pinjamannya itu dalam durasi waktu yang disepakati dengan rentenir, itu total-total yang dia bayarkan bisa 6 juta. Itu gelo, saudara. Minjem cuma 2 juta, tapi yang dikembalikan sampai 6 juta. Berarti berkali lipat ganda dari pinjaman pokoknya. Bunganya itu berarti ya jauh di atas bunga yang normal yang diatur oleh pemerintah. Nah, apakah ini baik? Ya di Due ada koperasi simpan pinjam. Saya masih ingat pengurus koperasi pernah tanya sama saya, boleh nggak sih Pak kita meminjamkan uang dan kita melabakan itu mencari bunga? Loh bagi saya karena ini koperasi dan bisnis koperasi simpan pinjam salah satunya ya seperti itu, ada aturan pemerintah yang mengizinkan dan kita ini bukannya kayak rentenir, kita koperasi. Kita ngurus izin koperasinya bahkan keluar dari Kementerian Koperasi. Jadi kita legal secara badan hukum, saya bilang begitu. Jadi kalau kita mau bikin unit simpan pinjam, ya mengadakan peminjaman berikut bunganya itu sesuatu yang lumrah dan sah. Kita dilindungi oleh hukum. Tapi saya bilang, ya kenakan pinjamannya yang masuk akal. Maka dulu saya masih ingat kok, kita bermain di pasar-pasar juga. Di pasar itu banyak rentenir, ya. Minjem 2 juta, ya. Bunganya misalnya 20% gitu ya. Kita koperasi main di sini. Kalau bunga bank itu cuma 5-6% dan bunga rentenir itu 20%, kita main di tengah-tengahnya. 8%, 10% maksimal. Lebih tinggi dari bunga bank. Kenapa? Karena kita meminjamkan tanpa boroh, tanpa jaminan. Kalau Bapak Ibu minjem di bank kan harus ada syarat-syarat khusus lah ya, yang jelimet gitu. Minjem di koperasi kita tidak pakai syarat. Kita punya orang di pasar itu yang kenal semua penghuni pasar, jadi sudah akrab ya. Mereka minjam kepada kita dan kita menjalankan meminjam itu dengan atas nama koperasi. Ya, bunganya di atas bunga bank, tapi jauh di bawah bunga rentenir yang menjalankan bisnisnya itu tanpa legalitas, tanpa izin. Ya, itu kan liar rentenir. Ya, kita cukup untung di situ. Ya, tapi ya karena kita mungkin belum manajemennya belum kuat gitu ya, sehingga ya cash flow-nya akhirnya macet. Kita tidak berpikir akan ada kemacetan. Ternyata ya ada macet dan karena kita modalnya belum besar ya koperasinya akhirnya mulai kelabakan dan unit simpan pinjam itu untuk sementara kita batalkan dulu, kita dinginkan dulu, kita tidak lanjutkan lagi. Sampai hari ini bahkan masih ada nasabah yang punya hutang cukup besar kepada koperasi kita dan seperti Bapak Ibu tahu kalau orang sudah berhutang itu ya. Dan kita juga koperasinya koperasi orang percaya, koperasi gereja yang tidak mungkin seperti debt collector yang narik barang-barang untuk membuat piutang itu selesai. Kita tidak seperti itu ya. Akhirnya ya nasabah ini santai saja. Ya, saya nggak tahu nih. Ya, saya mau tanya juga sama pengurus koperasi apakah cicilannya itu lancar sampai bulan-bulan ini. Ya, yang pastinya orang yang minjam sudah tidak ada lagi di gereja, nggak pernah muncul lagi mukanya dengan alasan apapun gitu, saudara ya. Dan tidak pernah bicara juga sama saya meskipun saya mengetahui peristiwa itu. Biasanya orang yang punya hutang itu ya
susah gitu untuk mengembalikan hutangnya. Ya kita akhirnya dilema di sini ya. Makanya saya bilang ya sudahlah, kita hentikan saja daripada kita nanti ribut hanya gara-gara masalah uang. Kita niatnya baik tapi orang yang menjalankannya itu tidak bertanggung jawab, dan yang diberi pinjaman juga ya mencari keuntungan pribadinya ya. Jadi sama-sama kita belajar saudara ya, bahwa Tuhan pasti akan menghukum siapapun termasuk anaknya ya. Dan saya termasuk orang yang percaya jika sebagai anak saya terus-menerus menyakiti hati Bapa, maka Bapa akan menghukum saya. Tapi sebagai anak saya bukan dihukum dengan kebencian. Bapa menghukum saya karena ingin saya bertobat, saya berubah. Itu yang saya juga rasakan ketika saya misalnya marah atau menghukum anak-anak saya, Sean dan Shiloh. Saya kalau marah, ya. Terlebih kalau saya tahu mereka berbuat sesuatu yang benar-benar salah, saya marah. Tapi marah saya bukan dengan kebencian. Marah bukan dengan emosi yang meledak-ledak ya. Tapi marah demi kebaikan dia, supaya mereka bisa ngerti apa salah mereka dan mereka tidak lakukan itu kemudian hari. Jadi sama-sama Bapak Ibu biji mata Tuhan, mulailah jadi anak-anak Tuhan yang tidak melukai hati Bapa, yang taat sama Bapa. Dan kalau kau sebagai anak taat sama Bapa, maka berkat itu tanpa diminta pasti akan diberikan Bapa kepada kita. Bahkan semua yang dia miliki akan diwariskannya kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ya, saya rasa hari ini kita cukupkan dan saudara semoga memahami nubuatan dari Mika pasal ke-6, bahwa Mika selain menjanjikan di pasal-pasal sebelumnya keselamatan atau pemulihan Tuhan terhadap umatnya, Mika juga mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum umatnya yang bebal, umatnya yang terus hidup dalam dosa. Dan sebagai umatnya Tuhan, sebagai anaknya Tuhan, maka ini menjadi introspeksi diri, menjadi cerminan kita. Ya, jujurlah pada dirimu, apakah saudara sudah menjadi anak yang baik? Kalau sudah menjadi anak yang baik, maka berkat itu tanpa diminta akan diberikannya. Kasihnya akan limpah atas kita. Tapi kalau saudara jadi anak yang bebal, anak yang tidak hormat sama Bapa, tidak taat sama Bapa, itu yang menyebabkan hidupmu seperti lingkaran setan gitu ya. Kau menabur tapi tidak menuai, kau makan tapi tidak pernah kenyang gitu ya. Kau bekerja tapi tidak merasakan hasil dari kerjaanmu itu ya. Coba kalau kau sampai di sini, kok saya sudah bisnis, kok sudah saya capek, tapi hidup saya begini-gini aja, nggak ada perubahan. Jangan-jangan kau belum menjadi anak yang menyenangkan hati Bapa. Maka berubahlah supaya hidupmu juga berubah. Kita akan akhiri. Kalau saudara diberkati, tolong di subscribe, di like, dan di share program ini kepada yang lainnya supaya mereka tahu. Dan masih ada kesempatan saudara untuk ikut kelas sekolah Alkitab kita. Di Sabtu ini kita akan buka kelas perdana, kelas Kristologi. Ya, iklannya sudah di take down, muncul iklan baru kelas berikutnya di bulan Oktober, yakni kelas pneumatologi. Ya, tapi kelas Kristologi masih bisa pendaftaran. Bapak Ibu, ini hari pendaftaran hari Jumat. Ini hari yang terakhir, Sabtu besok kita akan mulai kelasnya yang pertama. Maka Bapak Ibu, yuk kita daftar supaya kita belajar bersama-sama. Dan tolong
didukung doa program ini dan pelayanan yang kami bangun Doe, JKI Doe. Semoga pelayanan kami semakin menyenangkan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan, buat malam hari ini kami selesaikan Mika pasal ke-6. Terima kasih kami diingatkan untuk menjadi anak Tuhan yang benar sehingga tidak ada penghukuman terhadap kami. Berikan hikmat kami Roh Kudus sehingga kami bukan cuma cakap jadi pembaca, pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di malam minggu besok di Tadarusan Alkitab kita kembali. God bless you.